Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengulang syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, karena nikmat Allah juga senantiasa diulang, dicurahkan kepada kita. Bahkan kita tidak bisa menolaknya. Karena kalau kita menolak nikmat Allah Ta'ala, maka kita akan binasa. Seperti kalau kita menolak, ya Allah, nikmat-Mu sudah sangat banyak, karunia-Mu sudah sangat banyak, hentikan pemberian karunia-Mu kepadaku, misalkan seperti itu, maka kita akan binasa. Karena apa? Jantung kita pemberian Allah, dan kita hidup dengan jantung yang terus berdetak. Paru kita pemberian Allah, yang Dia memompa oksigen ke seluruh tubuh kita untuk pembakaran energi, sehingga kita bisa bergerak, beraktivitas. Demikian juga seluruh anggota tubuh kita ini karunia Allah. Maka kita tidak bisa tidak menerima curahan nikmat Allah. Kita sangat butuh kepada Allah. Apalagi kebutuhan kita kepada taufiknya, hidayahnya. Dan kita masih merasakan curahan taufiknya. Tandanya kita masih istiqomah sholat berjamaah. Bahkan kita masih istiqomah untuk ngaji, mencari ilmu agama, yang merupakan jalan yang paling mudah masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Kita tidak punya pilihan, mesti mati, dan setelah itu nanti kita mesti dibangkitkan. Dan kita tidak punya pilihan, kecuali kita akan menempati salah satu dari dua tempat neraka Allah Ta'ala, kita berlindung darinya, dan surganya kita berharap dikumpulkan bersama di sana. Maka karena demikian keadaannya, maka kita mesti butuh kepada nikmatnya berupa taufik hidayahnya. Sampai-sampai kita harus memintanya di setiap sholat kita. Paling tidak dalam sehari semalam kita membaca suratul Fatihah dan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Saking mahalnya nikmat itu, maka kita bersyukur karena kita masih diberikan taufik olehnya. Semoga curahan taufik Allah Ta'ala terus tercurah kepada kita sampai akhirat kita, sampai kita husnul khotimah, selamat dari nerakanya, masuk surganya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang mengajari kepada kita, menunjukkan kepada kita semua perkara yang membuat kita selamat dunia kita, akhirat kita. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali beliau tunjukkan kita darinya. Tidak ada satupun keburukan kecuali beliau ingatkan kita darinya. Semoga kelak kita bertemu dengannya di telaganya dan bisa minum air telaganya. Demikian juga setelah itu kita mendapatkan syafaatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khusus malam ini kita akan bahas
tentang al-qalbul mayyit, hati yang mati. Tentang hati yang mati. Terdahulu telah kita awali membahas tentang masalah macam-macam hati. Dan secara khusus sekarang kita bahas tentang hati yang mati. Pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas hati yang hidup karena belum tuntas kita membahasnya. Hati yang mati itu bagaimana? Huwaladzi la hayata bih, hati yang tidak punya kehidupan. Hati yang tidak punya kehidupan. Ya. Dan di antara contoh hati yang mati yang ekstrim di antaranya adalah ketika seseorang itu hatinya mati, tidak mengenal Robnya, tidak mengenal keagungan Robnya, tidak mengenal takdirnya, qada qadarnya. Ada manusia itu yang sampai mau bunuh diri. Itu semuanya berawal dari hati yang mati. Berawal dari hati yang mati. Orang yang bunuh dirinya sendiri itu berawal dari orang yang hatinya mati. Hati yang mati itu la ya'rifu rabbah, tidak mengenal Robnya. Jadi hati yang mati itu tidak mengenal Robnya, tidak mengenal pemiliknya. Ya, kita tidak mengenal siapa sih pemilik kita ini. Kita baru kenal kalau kita tertimpa musibah, kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika kita tidak tertimpa musibah, kita nggak mengenal Rob kita. Kita tidak mengenal pencipta kita tidak mengenal zat yang memberikan kepada kita rizkinya. Kita nggak mengenal. Ya. Kenapa hati kita kok tidak mengenal seperti itu? Bisa saja diantaranya karena kita lebih suka mengenal dunia beserta isinya. Hampir tiap hari yang kita baca itu adalah sesuatu baru yang kita memilikinya. Hari ini punya HP baru, akhirnya sibuk. Mulai dari seharian itu membaca manual booknya, mulai dari awal sampai akhir. Punya tablet baru, yang dibaca adalah itu. Kendaraan baru, yang dibaca itu. Berada di tempat kerja, yang dibaca adalah kaitannya dengan prosedur mulai dari awal A sampai Z, sampai akhir. Hari-harinya hanya mengenal dunia beserta isinya. Tidak pernah mengenal pencipta dunia beserta isinya. Apa maksud daripada penciptaan kita? Apa rambu-rambu yang kita sebagai hambanya harus kita lakukan agar kita bahagia dunia kita, apalagi akhirat kita. Jadi tidak ada waktu untuk mengenal Rabb kita. Jadi hati yang mati itu seperti itu. Jadi tidak peduli yang kita sembah siapa, ya kan, tidak peduli. Dan mungkin salah satu sebab kenapa kita kalau sholat tidak khusyuk itu diantaranya adalah karena hati kita mati. Karena kita nggak mengenal Rabb kita. Kita tidak mengenal nama-namanya yang terbaik, Asmaul Husna. Allah itu punya nama-nama yang terbaik. Kita nggak berusaha untuk mengenalnya. Ya, jadi hati kita ini hanya sibuk dengan dunia beserta isinya. Seolah-olah hidup kita ini hanya untuk dunia. Kita tidak pernah mencoba untuk mengenali siapa yang menciptakan dunia, menciptakan isinya dunia. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, ya kan? Kemudian apa yang nanti akibatnya kalau kita tidak taat, patuh kepadanya. Kemudian apa yang akan kita dapatkan kalau kita taat, patuh kepadanya. Kita tidak melakukan itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita punya hati yang mati ini. Seharian tidak ada waktu untuk mengenal Rabb kita. Padahal terlalu banyak yang belum kita ketahui tentang Rabb kita. Terlalu banyak. Mulai dari rububiyahnya Allah. Terlalu banyak yang kita belum mengetahui. Kita kalau membaca Al-Quran saja, merenungi isinya Al-Quran, kita akan mengetahui bahwa Allah itu adalah Rabbun, satu-satunya pencipta, yang ngurusi alam semesta beserta isinya, pemilik alam semesta beserta isinya, yang memberikan rizki alam semesta beserta isinya. Demikian juga
mengenal Allah dari sisi uluhiyahnya, berarti dia satu-satunya yang harus kita sembah. Menyembah Allah itu apa? Beribadah kepada Allah itu apa saja bentuknya? Banyak. Ada berupa takut, ya takut hanya kepada Allah saja, harap hanya kepada Allah saja, ya kan? Kemudian benci karena Allah saja, kemudian zikir, wirid dan lain sebagainya, doa, hati yang bergantung, tawakal kepada Allah, itu ibadah. Selain daripada ibadah yang kita selama ini sudah sering mengerjakannya, menegakkannya. Demikian juga yang tidak kalah penting itu adalah mengenal nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna. Asmaul Husna. Sekarang ada pembahasan fikih yang baru bagus, ya, Fiqhul Asmaul Husna, ditulis oleh, ada kitabnya ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Jadi memahami nama-nama Allah yang terbaik. Bahkan beliau hafizahullah taala mengatakan ini fikih yang paling penting. Selain daripada bahkan ini lebih penting jika dibandingkan dengan bagaimana tata cara kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji. Fikih Asmaul Husna, fikih memahami nama-nama Allah yang terbaik ini lebih penting. Demikian juga hati yang mati itu tidak beribadah kepada Allah, tidak menghamba, hatinya tidak menghamba, tidak beribadah. Ibadahnya hati itu apa? Ada takut, ada harap, ada tawakal, bergantung, ada cinta, ya. Jadi itu diantara ibadahnya hati. Ibadah-ibadah seperti ini harus kita munculkan, ya, seperti saat ini barusan kita sholat maghrib berjamaah. Seharusnya pada diri kita itu daripada lahiriah kita beribadah, hati kita juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi hati kita khusyuk, khusyuk itu sendiri ibadah, ya, hati kita sendiri khusyuk itu ibadah. Selain daripada apa itu namanya anggota tubuh kita ini khusyuk, hati kita khusyuk, tenang. Ketika sholat itu tenang, bukan terburu-buru, tergesa-gesa, ya kan? Kemudian merasakan kebahagiaan, ya. Kemudian ada harap pada saat kita membaca Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku, ya Allah sayangilah aku, ya. Demikian juga ada takut, ya, ketika kita membaca setelah tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa adzabin nar, dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah kemunculan dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya, diiringi rasa takut, ya, diiringi rasa takut. Nah, ketika kita seperti itu berarti hati kita ini hidup. Tapi ketika hati kita tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada rasa harap, tidak ada rasa benci, takutnya itu saya besok makan apa, ya, takutnya besok nggak dapat usaha. Jadi takutnya takut urusan dunia. Wala ya'tamiru bi amri wala yantahi an nahi. Demikian juga hati yang mati itu tidak mengerjakan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah. Ya, hati yang mati itu hati yang apa itu namanya, dipenuhi hasad, hati yang dipenuhi apa itu namanya, kebanggaan, al-fakhru, hati yang dipenuhi dengan takabur, ta'ali, jadi besarkan diri, dia merasa dirinya ini besar, dia merasa dirinya tinggi, lebih besar, lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini contoh hati yang mati, dipenuhi dengan penyakit hati. Wala yuhibbu ma yuhibbu wa yarda, tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Allah itu cinta kepada apa? Allah itu cinta kalau kita mengerjakan yang diperintahkan olehnya.
Allah itu cinta kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya. Maka kalau kita mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, berarti hati kita ini sehat. Tapi kalau kita tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah, berarti hati kita ini mati. Ya, dalam hadis itu disebutkan, ya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku masih senantiasa mendekat kepadaku dengan yang sunnah hingga aku mencintai dia. Tapi kita tidak suka sholat sunnah, hati kita mati. Kita tidak suka sedekah sunnah. Kan Nabi SAW meriwayatkan dari hadis qudsi firman Allah Ta'ala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan yang nafilah hingga aku akhirnya mencintai dia. Ya kan? Hingga aku akhirnya mencintai dia. Nah, kita tidak suka yang sunnah. Nah, itu berarti tanda hati kita mati. Ya kan? Yang wajib kita juga tidak suka, itu tanda hati kita mati. Sholat terbebani, jadi hatinya ini terbebani, itu tanda berarti sudah. Wala yuqidu ma yuqidu wa ya'bahu. Demikian juga hati ini tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah. Allah itu benci, ya, benci perzinaan, benci khamr, ya kan? Allah itu juga benci kezaliman, ya. Tapi kita tidak benci itu semuanya. Ya, kita anggap udah itu biasa saja. Kenapa? Karena kita sudah sering melihatnya setiap saat kita, setiap hari lihat, ya kan? Berita-berita perzinaan kita sering dengar, kemudian ya kan? Berita-berita pembunuhan kita sering mendengar dan melihatnya. Padahal Allah membenci itu. Kita tidak benci, itu tanda hati kita mati. Itu tanda hati kita mati. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT itu berarti dibenci oleh Allah SWT. Maka kita punya kewajiban untuk membencinya. Kita munculkan pada diri kita kebencian kepada dosa-dosa itu semuanya. Itu tanda hati kita sehat. Tapi kalau hati kita mati, biasa saja sudah. Hati kita mati biasa saja. Ya, maka ini hati-hati. Hati kita ini harus senantiasa kita introspeksi, kita koreksi. Kita ini membenci yang dibenci oleh Allah atau tidak, mencintai apa yang dicintai oleh Allah atau tidak. Kalau kita membenci apa yang dibenci oleh Allah, ya, membenci apa yang dibenci oleh Allah, itu tanda hati kita sehat. Tapi kalau kita biasa saja atau bahkan menyukai apa yang dibenci oleh Allah, itu tanda hati kita mati. Ya, Allah senang kalau kita tilawah Al-Quran, baca apa itu namanya, baca firman-firmannya. Tapi kita benci baca firman Allah, berarti tanda hati kita mati. Jadi tanda hati kita mati. Orang ini harus ditazkiyah jiwanya, harus dibersihkan jiwanya. Ya kan, caranya bagaimana? Dia harus melawan. Ya, masa kepada lagu, musik, nyanyian dia cinta. Bahkan 1 kali 24 jam dia mendengarkannya, bahkan tidur-tidur itu sampai mendengarkannya. Tapi kepada firman Allah Ta'ala dia kok tidak menyukainya, bahkan sampai panas kalau mendengarkannya. Itu tanda harus ditazkiyah, harus dibersihkan jiwanya. Ya, kalau istilah sekarang itu harus diruqyah orang seperti itu. Ya, tapi kalau dikatakan diruqyah itu biasanya jinnya marah. Maka jangan digunakan kata-kata ruqyah, harus ditazkiyah, harus dibersihkan itu jinnya. Jiwanya itu harus dibersihkan karena kotor itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hati yang mati itu, ya kan, tidak membenci apa yang Allah benci, tidak mencintai apa yang Allah cintai. Bahkan hati yang mati itu senantiasa mengikuti syahwatnya dan keinginannya. Syahwatnya dan keinginannya. Oh, sekarang lagi liburan, kesana semua gitu kan. Ya, orang-orang kesana, syahwatnya juga pengen kesana. Ya, orang-orang pada senang-senang, syahwatnya juga ingin senang-senang. Sudah, ikut semuanya. Ikut arus dunia. Jadi ikut arus dunia. Jadi senantiasa mengikuti syahwatnya, senantiasa mengikuti
keinginannya, walaupun di sana ada murka Robnya. Ini diantara tanda hati yang mati. Ya, diantara tanda hati yang mati. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita menyukai, ya kan, keinginan kita, jadi senantiasa memperturutkan keinginan kita ini, gitu kan, akhirnya dituruti. Keinginan kita ini akhirnya dituruti. Pokoknya urusan pengen ini, pengen itu dituruti. Hati-hati. Apalagi kalau ada unsur, ya kan, di dalamnya murka Allah Ta'ala, menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya mati ini cinta apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Apa yang dicintai oleh hawa nafsunya dia cintai. Ya. Oh, liburan, saya liburan itu pokoknya harus jalan-jalan ke sana seperti itu. Ya, isinya hanya dunia saja. Isinya hanya dunia saja. Ya. Tidak seperti orang-orang yang hatinya hidup. Liburan. Harus cari pengajian dimanapun adanya. Nah, itu beda lagi. Jadi dia berusaha untuk senantiasa mencari ridha Rabbnya. Ya. Jadi berusaha untuk mencari ridha Rabbnya. Orang kalau hatinya hidup itu seperti itu. Tapi kalau hatinya mati, ya, hatinya mati, semua yang dicintai hawa nafsunya dia mencintainya. Orang yang hatinya mati tidak akan menerima nasihat. Orang yang hatinya mati tidak akan menerima nasihat. Ya kan? Dinasihati. Ya, jangan tinggalkan sholat. Ya, jangan tinggalkan sholat. Tapi dia masih sering bolong sholatnya. Bahkan merasa tidak ada apa-apa ketika dia tidak menegakkan sholat. Dia merasa biasa saja ketika dia tidak menegakkan sholat. Itu tanda hatinya mati. Ya, itu tanda hatinya mati. Berapa waktu yang lalu saya baca tulisan FB seorang teman. Dia dosen di Universitas Agama Islam. Pernah tanya kepada mahasiswa-mahasiswanya, ya di sana biasanya mata kuliahnya itu ya tentang peradaban Islam, modernisasi Islam dan lain sebagainya. Suatu ketika dia ini tanya kepada mahasiswanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Ditanya seperti itu 80-an orang itu yang angkat tangan nggak ada 10. Yang angkat tangan nggak ada 10. Ya, jadi yang angkat tangan itu nggak ada 10. Dia hanya berkata dengan sederhananya, bagaimana mau mengembalikan kejayaan Islam kalau masalah sholat saja tidak diperhatikan? Dan tidak ada yang merasa malu. Untuk meninggalkan sholat itu tidak malu. Ini berarti tanda hati itu mati sudah. Ya, mati. Salafus saleh terdahulu saja, kalau ketinggalan sholat jamaah itu betapa sedihnya mereka. Nabi kita SAW saja sampai akhir hayatnya itu masih sholat jamaah. Dipapah, dibopong. Ya, dipapah menuju ke masjid, diberdirikan di tengah-tengah shop. Ya, Nabi kita SAW. Nah ini. Jadi ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak mendengarkan nasihat. Ya, tidak menerima nasihat. Ini tanda bahwa hati itu mati. Dia cinta dan bencinya karena hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang yang soleh pernah berkata, ya ajaban minal muslim. Menakjubkan keadaan orang muslim ini. Yabkuna ala mauti jasadi. Mereka ini menangisi kematian jasad seseorang dari mereka. Ya, kita kalau ada yang meninggal dari kita itu kan kita bersedih. Jadi kita bersedih.
Kalau ada yang meninggal dari kita, kita bersedih. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyaddu. Tapi mereka tidak ada yang menangisi ketika hati seseorang dari mereka itu mati. Padahal itu lebih berat. Jadi mereka tidak menangisi hati seseorang dari mereka yang mati, padahal itu lebih berat. Kita mungkin kalau tadi ya seperti kisah tadi, mahasiswa-mahasiswa enggak sholat tadi. Kalau misalkan mereka ada 5 orang mahasiswa, 10 orang mahasiswa tiba-tiba mati, mesti kita semuanya nangis, berduka, bersedih. Berduka, bersedih. Akhirnya dilakukan penyelidikan, kenapa kok terjadi kematian bersama-sama, kan seperti itu kan. Tapi mereka hatinya mati, enggak sholat, ya, enggak merasa berdosa ketika mereka enggak sholat. Tidak ada yang menangisi. Orang tua, anaknya enggak sholat, ya kan, mereka tidak menangisi. Padahal itu adalah sebab kebinasaan mereka. Nah, mereka mengatakan fa mukhalatatu sahibi hadzal qalbi sukmun. Berhubungan dengan orang yang hatinya mati itu penyakit. Berhubungan dengan orang yang hatinya mati itu penyakit. Kita sholat, teman kita enggak ahli sholat, lama-kelamaan kita bisa terbawa oleh mereka. Wa mu'asyaratu summun, bergaul dengan mereka itu adalah racun. Wa mujalasatu halakun, bermajlis dengan mereka itu adalah kebinasaan. Jadi khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini seharusnya ya bersedih kalau ada orang dari kita ini yang hatinya mati. Makanya kalau kita muamalah dengan orang, ya kita muamalah dengan orang, hendaklah kita senantiasa membiasakan untuk senantiasa mendoakan. Ada teman kita yang enggak sholat itu biasa saja, doakan. Apa doanya? Mendoakan teman, apa doanya? Mereka enggak sholat, ya kan? Enggak peduli sholat apa enggak sholat, puasa apa enggak puasa. Kita doakan. Pemikirannya menyimpang, kita doakan. Doanya apa? Ada yang tahu? Enggak ada. Doanya hadakallah. Hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Atau bahasa Indonesianya, semoga Allah Ta'ala memberimu hidayah. Ya, kalau teman kita, ya teman kita sama yang ada di sini, sama-sama ngaji, sama-sama sholat berjamaah, kita biasakan doakan, hafidhakallah, semoga Allah Ta'ala menjagamu. Kepada yang sudah meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, ya kan. Kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhai mereka. Nah, jadi seperti itu kita doakan, ya kan. Jadi kita doakan, jangan sampai hati mereka ini nanti mati, ya, hati mereka mati. Karena kalau hati mereka mati, itu adalah awal kebinasaan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disebutkan di sini sifatuhu katali. Sifat-sifat hati yang mati itu diantaranya, pertama, matbu'un alaihi, yakni hatinya itu terkunci. Hatinya terkunci. Istilahnya matbu' alaihi. Dalam surat Al-A'raf ayat 101. Dalam surat Al-A'raf ayat 101, tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad dari beritanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, diceritakan kepadanya sebagian kisah negeri-negeri yang telah dibinasakan. Negerinya kaum Ad, kaum Tsamud, ya kan? Dan lain sebagainya. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan membawa bukti yang nyata. Buktinya para nabi itu tidak bisa dibantah. Buktinya para nabi tidak bisa dibantah.
seperti mukjizat yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Tidak bisa dibantah. Buktinya apa? Tukang sihir ketika melihat apa yang ditunjukkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, para tukang sihir itu yakin itu bukan sihir, itu nyata. Sedangkan yang mereka keluarkan itu sihir. Jadi yang dikeluarkan oleh para mereka tukang sihir itu tali-tali kemudian berubah menjadi ular, itu sihir. Tapi ketika melihat yang dilemparkan oleh Nabiullah Musa, itu bukan sihir, itu nyata. Ularnya itu nyata. Akhirnya mereka beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya kan? Tetapi orang kafir, fama kanu liyu'minu. Tetapi mereka tidak beriman juga. Ya kan? Bima kadzabu min qablu. Ya kan? Tidak beriman juga kepada apa yang mereka dustakan sebelumnya. Fir'aun itu sebenarnya ngakui ketika dikirimkan angin topan, wabah kutu, wabah katak, wabah belalang, wabah darah. Ya kan? Dia minta kepada Nabi Musa, Musa, kalau misalkan Tuhanmu bisa melepaskan ini dari kami akan beriman. Tapi nyatanya setelah dilepaskan kembali kepada kekafiran. Maka Allah katakan, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah kunci hati orang-orang kafir. Allah kunci hatinya orang-orang kafir. Jadi hatinya itu dikunci. Ya, ada apa itu namanya? Ada peringatan, ya kan? Bahkan musibah itu berada di sekitarnya, di sekelilingnya, tapi dia tidak juga beriman. Ya sudah, kalau seperti itu dikunci dia. Hatinya dikunci, tidak beriman. Ya, ada peringatan dari Allah kepada kita. Ya, orang terdekat kita, orang di sekeliling kita, ya kan? Atau orang yang jauh dari kita tapi kita mengetahui beritanya. Bagaimana Allah SWT menurunkan kepada mereka, ya kan? Cobaan, musibah ataupun siksa. Tapi kita tidak mengambil pelajaran darinya, itu berarti tanda hati kita dikunci. Suatu ketika kita akan tertimpa kepada kita apa yang menimpa kepada orang-orang selain kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Jadi para jamaah, kalau kita melihat di banyak tempat gitu ya, ada orang yang terkena musibah ini, itu dan lain sebagainya, itu sebenarnya peringatan bagi kita. Jangan sampai hati kita ini terkunci. Kalau hati kita apa itu namanya nganggap wah itu biasa saja, itu peristiwa alam. Ya akhirnya kita tidak peduli dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Suatu ketika kita akan bisa termasuk yang dibinasakan. Na'udzubillah min dzalika. Juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 100. Ini juga sifat atau gambaran hati yang mati, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 100 Allah mengatakan wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, dan kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran, dikunci, tidak mendengar pelajaran. Ya kan? Ada ayat kauniyah, ada yang dihancurkan, ada yang dibinasakan, ada yang dimatikan, ya kan? Tapi ternyata kita tetap tidak mendapatkan pelajaran. Berarti hati kita ini telah terkunci, hati kita ini mati. Juga dalam surat Muhammad ayat 16. Dalam surat Muhammad ayat 16. Ya, Allah mengatakan wa minhum may yastami'u ilaika, ada di antara mereka orang yang mendengarkan perkataanmu wahai Muhammad. Ada di antara mereka orang yang mendengarkan perkataanmu wahai Muhammad. Hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Hingga ketika mereka keluar dari sisimu, mereka bertanya kepada orang yang berilmu, tadi apa itu namanya? Tadi dia ngomong apa? Madza qala anifa. Tadi dia ngomong apa? Loh, tadi di majelis itu sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika keluar ya kan dia tanya kepada orang yang berilmu, tadi yang dikatakan itu apa? Jangan sampai ini terjadi seperti kita. Ya kan? Kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itulah orang-orang yang hatinya itu dikunci oleh Allah dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, jadi hatinya dikunci dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, dikasih penjelasan tentang apa itu namanya
Allah sebagai Rabb kita, Dia satu-satunya yang berhak kita menyembahnya. Kemudian bagaimana cara kita menyembahnya disebutkan dalam Kitabullah dan Sunnah utusannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tapi kemudian setelah disampaikan seperti itu, ya kan, dengan tenangnya, dengan entengnya dia mengatakan, tadi ngomong apa sih? Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antara ciri hatinya itu terkunci. Ya, hatinya terkunci. Yang kedua, ya, gambaran hati yang mati atau sifat hati yang mati, karakteristik hati yang mati adalah qasin, hatinya itu keras. Hatinya keras. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Maka dengan sebab mereka melanggar janjinya, orang-orang Yahudi, ya kan, mereka melanggar janjinya. Mereka dulu berjanji ketika Nabi Musa alaihissalam ada, bahwa mereka harus mengikuti Nabi yang terakhir. Ya, ciri-cirinya disebutkan dalam kitab Taurat, disebutkan cirinya secara detail, ya kan, karakteristiknya disebutkan secara detail. Nah, tetapi ketika Nabi ini datang, mereka melanggar janji itu. Maka dengan sebab mereka melanggar janji mereka, la'annahum, kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka itu keras. Kami jadikan hati mereka itu keras. Saking kerasnya hati mereka itu, yukharrifunal kalima amma wadih, mereka itu merubah-rubah firman Allah dari tempatnya. Akhirnya mereka sembunyikan. Yang namanya Nabi Muhammad SAW itu mereka sembunyikan, ya kan? Inisialnya Nabi SAW itu disembunyikan, ciri-ciri seperti itu disembunyikan. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka sampai bisa merubah-rubah firman Allah Ta'ala? Ya kan? Kitab Taurat, demikian juga kitab Injil. Ya, karena apa? Karena hati mereka ini sudah keras. Sebabnya apa? Melanggar janji tadi. Sebabnya melanggar janji tadi. Jadi mereka merubah-rubah firman Allah Ta'ala. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Dan mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Ya, ini dampak hati keras itu seperti itu. Yang paling lancang ya merubah firman Allah. Makanya kita dapati perjanjian lama dan perjanjian baru itu banyak sekali perubahan. Nggak ada yang bisa, sampai sekarang pun nggak ada yang bisa memberikan jaminan orisinalitas dua kitab suci itu. Ya kan? Dari bahasa aslinya saja sudah tidak ada. Ya, dari bahasa aslinya saja sudah tidak ada. Coba kita mungkin bisa mendengarkan kesaksian orang non muslim yang akhirnya masuk Islam. Dulu misionaris masuk Islam, dulu Yahudi akhirnya masuk Islam. Ya kan? Mereka tidak mengetahui apa itu namanya bahasa asli daripada kitab suci mereka. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an sampai sekarang orisinil. 14 abad sudah masih orisinil. Masih berbahasa Arab sampai sekarang. Terjemahannya ada mengikuti bahasa Arabnya. Tapi coba cari kitab suci sebelumnya yang masih orisinil dengan bahasa asalnya, tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena hati mereka qasiyah, hati mereka keras. Ini jangan sampai menimpa kita. Jadi jangan sampai menimpa kita. Juga dalam surat Al-An'am ayat 43, Allah mengatakan, "Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u." Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Ketika Allah menyiksa kita, ketika Allah, na'udzubillah min dzalik, ketika Allah mengingatkan kita, seharusnya kita ini tunduk mohon kepada Allah. Kita kena sakit gitu ya, kita diberikan sakit gitu kan, seharusnya tunduk. Ini mungkin salah saya. Kenapa saya dulu tidak patuh taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya? Harus tadarru. Jangan sampai kebablasan. Walakin qasat qulubum. Ya kan? Ya.
Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan pun menjadikan terasa indah apa yang mereka lakukan selama ini. Ya, harus tadarru. Ketika ada sakit, kita ini harus tunduk. Ini mungkin salah saya. Saya diingatkan oleh Allah. Ada seorang teman itu cerita, dia sakit autoimun. Ya kan? Jadi dia sakit autoimun. Ya kan? Kita tanya, kok bisa sakit seperti itu? Akhirnya dia muhasabah, introspeksi, mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya. Ini mungkin salah saya dulu nggak patuh sama ibu. Ibunya bilang, kamu jangan nikah dulu. Ya kan? Tapi dia tetap bersikeras untuk nikah. Ya kan? Nah, sejak saat itu dia kena sakit itu. Sejak itu dia sakit seperti itu. Tapi sekarang hubungannya dengan orang tua tetap baik, ya kan? Ya baik, ya, termasuk dia masih senantiasa birrul walidain. Nah, kalau seperti ini hatinya ini sehat. Peringatan dari Allah, karena kita melakukan perbuatan dosa, akhirnya kita tertimpa musibah. Ya, Allah mengatakan ma'asaba min musibatin fa bima kasibat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya kan? Apapun musibah yang menimpa kalian itu dengan sebab perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan yang banyak. Aslinya dosa kita ini sangat banyak. Kalau setiap dosa itu harus mendatangkan musibah, seharusnya musibah kita ini berat. Tapi karena Allah itu afuun, maha pemaaf, maha pengampun, maka Allah banyak sekali mengampuni dosa-dosa kita. Ya kan? Yang menimpa kita ini hanya sebagian kecil akibat perbuatan kita. Misalkan kita sakit gitu ya. Misalkan kita sakit. Itu aslinya adalah sebabnya ya karena sebagian kecil dosa kita. Bukan sebagian besar dosa kita. Karena Allah maafkan banyak sekali kesalahan kita. Wa ya'fu an katsir. Nah, maka ketika kita tertimpa musibah seperti ini, kita ini harus tadarru, kita ini harus merendahkan diri kita. Tapi kalau kita tidak tadarru, tidak merendahkan diri kita, maka hati kita nanti akan keras. Allah, saya sakit ini karena apa itu namanya, saya tidak menjaga diri saya, karena saya apa itu namanya, pokoknya tidak dalam rangka muhasabah dirinya, tidak introspeksi dirinya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya hatinya keras. Ini mungkin gara-gara Anda tidak mau taat takwa kepada Allah SWT, tidak mau beribadah dan lain sebagainya. Oh enggak, saya bukan karena itu. Nah itu sudah hatinya keras. Juga firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 53. Ya. Jadi Allah mengatakan, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan oleh setan itu sebagai fitnah, cobaan. Ya kan? Bagi orang yang dalam hatinya ada penyakit. Wal qasiyah qulubum, dan orang yang berhati keras. Ya, jadi apa itu namanya? Godaan yang ditimbulkan oleh setan, yang ditimpakan oleh setan kepada orang-orang yang dolim, ya kan, ke dalam hatinya sebagai penyakit karena memang hatinya keras. Maka kalau hati kita keras, maka setan akan tambah banyak menguasai hati kita. Maka jangan sampai seperti itu. Agar hati kita tidak keras, maka kita harus tadarru tadi dalam surat Al-An'am ayat 43. Juga dalam surat Az-Zumar ayat 22. Juga dijelaskan di sini tentang celakanya hati yang keras. Kemudian yang ketiga, sudah masuk isya ya, sedikit lagi. Yang ketiga, sifat daripada hati yang mati itu adalah mukfal. Hatinya itu terkunci. Hatinya terkunci. Surat Muhammad ayat 24. Surat Muhammad ayat 24. Maknanya hampir sama-sama ya, hampir mirip-mirip. Tetapi punya makna yang berbeda ya. Nah ini dalam surat Muhammad ayat 24 disebutkan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau merenungi Al-Qur'an
ataukah dalam hati mereka itu ada kunci? Ataukah hati mereka itu ada kunci? Ciri hati yang mati itu kalau dalam ayat ini disebutkan, ya kan, hatinya terkunci. Terkunci karena apa? Tidak menghayati isinya Al-Quran. Jadi tidak menghayati isinya Al-Quran, tidak merenungi isinya Al-Quran itu menjadi sebab hati terkunci. Kita jangan kalah dengan orang-orang baru masuk Islam. Ya, hari ini saya tadi mendengarkan orang yang masuk Islam, ya lihat, ya kan, orang masuk Islam, kepala kepolisian di Amerika sana, ya dia awal mulanya itu penasaran, kenapa, ya kan, peristiwa 11 September itu ya, orang-orang Islam itu kok melakukan seperti itu, akhirnya mereka dibenci. Apa tentang ajaran Islam? Dia harus tahu, karena dia adalah seorang kepala polisi, ya kan, sehingga dia bisa menegakkan hukum itu dengan tepat. Ya, ndak asal berdasarkan persepsi orang-orang, oh dia gini. Nah, dia harus tahu orang itu sebenarnya bagaimana, yang dipersepsikan negatif itu bagaimana. Nah, seperti itu. Akhirnya dia mempelajari Al-Quran, ternyata dia mendapati dalam Al-Quran itu banyak sekali keagungan. Ya, dia mendapati teori-teori namanya penciptaan alam semesta, teori-teori geologi, ilmu tentang bumi, dia dapatkan di situ. Sampai akhirnya dia meyakini ternyata dalam agama ini isinya kebenaran. Ya, ternyata isinya kebenaran. Nah, orang yang hatinya sehat itu seperti itu. Orang yang hatinya sehat itu seperti itu. Dia akan membaca Al-Quran dan mentadaburi isinya. Makanya mentadaburi Al-Quran itu penting. Kita kalau nggak bisa bahasa Arab, usahakan di rumah kita itu ada Al-Quran atau mushaf terjemah. Kalau kita nggak bahasa Arab. Kalau kita bahasa Arab, bisa bahasa Arab, ya nggak jadi masalah. Nggak ada terjemahnya, nggak jadi masalah. Sekali baca langsung bisa mentadaburi isinya. Ya kan, para ulama, para generasi salafus saleh terdahulu, mereka sering kali menghatamkan Al-Quran, banyak sekali mereka menghatamkan Al-Quran, ya kan, bukan berarti mereka hanya sekedar membaca saja, enggak, mereka membaca sambil perenungan. Di bulan Ramadan mereka membaca sambil perenungan, di luar Ramadan mereka banyak merenungi, banyak mengkaji tafsirnya dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan mereka sekali baca langsung mereka sudah paham. Nah kita, ya kan, kita yang di Indonesia ini banyak yang belum bisa bahasa Arab. Maka nggak cukup hanya sekedar membaca Arabnya saja, lafadznya saja, mencari parah dari setiap lafadznya, dari setiap bacaannya, tapi kita juga harus merenung isinya. Agar apa? Jangan sampai hati kita mati. Ya, hati kita mati. Mengatakan di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Ya, ini berarti ya nggak pernah mentadaburi Al-Quran. Atau jangan-jangan hatinya sudah terkunci. Na'udzubillah min dzalik. Tadi yang terakhir, ciri yang keberapa? Ketiga ya, yakni terkunci. Dalam surat Muhammad ayat 24, di mana hati mereka terkunci karena tidak mau mentadaburi, menghayati Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi, menghayati Al-Quran, ataukah dalam hati mereka itu ada kuncinya, tutupnya. Ya, maka orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran berarti itu tanda hatinya mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, sifat atau hati atau gambaran hati yang mati yang keempat, yakni maknun. Maknun itu artinya tertutup. Ya sebenarnya hampir sama ya maknanya, tapi penyebutannya berbeda dalam Al-Quran dan tentunya maknanya juga sedikit berbeda. Dalam surat Al-An'am ayat 25 Allah berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaika." Dan di antara mereka itu ada yang mendengarkan bacaanmu wahai Muhammad. Ada. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu
dan kami menjadikan hati mereka itu tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Jadi banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang mendengarkan bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak. Tetapi Allah jadikan hati mereka itu tertutup sehingga mereka tidak memahami. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka itu ada sumbat. Wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha, sekiranya mereka itu melihat tanda kebenaran, mereka tidak akan beriman. Jadi walaupun mereka melihat tanda kebenaran, mereka tidak beriman. Ya, melihat tanda kebenaran mereka tidak beriman. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, risalah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka melihat ya itu sebagai kebenaran, mereka tidak juga beriman. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaquluna yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Hingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, ya kan, mereka hanya mengatakan, ini hanya dongengan orang-orang terdahulu. Ini hanya dongengan orang-orang terdahulu. Jadi hati yang mati di antara tandanya adalah maknun. Jadi tertutup, maknun, ya. Jadi Allah jadikan di hati mereka itu akinnatan, tutup, sehingga mereka tidak bisa paham. Nggak bisa paham. Padahal mereka dengar. Makanya hati-hati kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ya kan, tapi kita juga tidak paham, bisa saja dalam hati kita ini ada tutupnya. Jadi bisa saja dalam hati kita ini ada tutupnya. Ya, kemudian kalau diceritakan, itu ada dalam Al-Quran, itu dongengan orang-orang dulu. Padahal dia dengar Al-Quran. Al-Quran. Juga dalam surat Al-Isra ayat 46, Allah mengatakan, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'an wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan kami jadikan hati mereka itu tertutup. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, dan kami jadikan hati mereka itu tertutup. Ayyafqahuhu, ya kan, daripada memahami Al-Quran. Jadi tidak bisa paham Al-Quran, Wa fi adhanihim waqra, demikian juga di telinga mereka itu ada sumbat. Jadi memang disumbat. Wa idza dzakarta rabbakal Qur'an, jika engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, walau ala adbarihim mudbirin, mereka berpaling, melarikan diri karena benci. Orang kafir Quraisy itu kan nggak terima bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Nggak mungkin, menurut mereka nggak mungkin. Karena mereka selama ini menyembah berhala-berhala yang banyak bilangannya. Yang terbesar itu ya Lata, Uzza, Manata, Hubal, itu. Jadi menyembah Allah saja bagi mereka itu tidak masuk akal. Jadi menyembah Allah bagi mereka itu tidak masuk akal, ya kan? Dan mereka tidak bisa memahami. Karena apa? Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Dan kami menjadikan di hati mereka itu ada tutup dan telinga mereka tersumbat untuk bisa memahami apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sudah tertutup. Ya, kalau disebutkan Allah saja, ya, Allah, Rabbul Ka'bah, dialah yang berhak untuk disembah, selainnya tidak berhak disembah, maka mereka walau ala adbarihim nufura, mereka berpaling ke belakang, lari. Ya, enggak mau mendengarkan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam itu malah disumpel, telinganya itu disumbat. Dalam surat Nuh bisa disebutkan, bisa direnungkan.
ada di sana. Jadi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kalau didakwah itu langsung mereka nutup telinganya, sudah nggak mau dengarkan. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena hati mereka itu ada tutupnya, dan yang nutup itu Allah. Yang nutup itu Allah. Kalau kita renungkan beberapa ayat, ya kan, seperti apa itu namanya, ciri hati yang ke-1, ya, yang pertama tadi bahwa hati mereka itu ditutup, ya, wa natba'u ala qulubihim, dan kami tutup hati-hati mereka. Juga hati yang keras, ya kan, demikian juga yang ketiga tadi dikunci, ya kan, dan yang keempat maknun. Kalau kita renungkan ayat-ayatnya, ini yang nutup itu Allah. Yang nutup itu adalah Allah. Makanya orang beriman itu karena memahami ini, maka dia tidak bersandar kepada dirinya untuk bisa membuka atau melampangkan dadanya, membuka hatinya, enggak. Karena yang nutup itu Allah, maka dia harus banyak berdoa, minta kepada Allah. Ya, seperti doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Itu doa agar hati kita ini senantiasa diteguhkan di atas agama Allah Ta'ala, di atas ajarannya Allah Ta'ala. Jadi penting, doa itu penting. Sampai Aisyah saja pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya kan, aku melihat Anda banyak sekali ngulang-ngulang doa ini. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, apa ada yang merasa aman dari ketetapan Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Dan yang terakhir dalam surat Al-Kahfi ayat 57. Surat Al-Kahfi ayat 57. Ya kan? Adanya tutup, ya. Allah mengatakan, "Wa man adzlam mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Adakah yang lebih menganiaya dirinya sendiri? Adakah orang yang lebih zalim dari orang yang diingatkan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling? Wis diingatkan tapi berpaling. Ini zalim, ini orang paling zalim. Ya, diingatkan ayat-ayat Rabb-nya, Rabb yang menciptakan dia, menghidupkan dia, memberikan kepada dia rizki, kehidupan, diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, fa'aradu anha, kemudian dia berpaling. Wa nasiya ma qaddamat yadah, lalu dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Ya. Apa akibatnya orang seperti ini? Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adani maqra. Maka sesungguhnya kami menjadikan hati mereka itu tertutup sehingga mereka tidak memahami. Ya, kami menjadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat sehingga mereka tidak memahami. Kemudian Allah mengatakan, wa intat'uhum, jika engkau menyeru mereka wahai Muhammad kepada hidayah, fala yahtadu idzan abada, sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Sekali-kali selama-lamanya mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi orang hatinya mati itu walaupun diseru, diajak kepada hidayah, enggak akan pernah dapat hidayah. Surat Al-Kahfi, surat yang biasa kita baca hari Jumat, ya, mengingatkan kepada kita tentang hati yang mati. Salah satu karakteristik hati yang mati itu adalah di hati itu ada tutupnya. Kenapa kok ditutup? Ya kan? Awalnya karena dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan ayat-ayat Allah, dia berpaling. Makanya hati-hati. Dibacakan Al-Quran, itu kan, tentang ketentuan Allah, aturan Allah, kemudian berpaling, ya, maka dijadikan pada hati mereka tutup sehingga mereka nggak bisa paham. Dijadikan di telinga mereka ada sumbat sehingga mereka tidak bisa paham. Akibatnya lagi kalau mereka diseru kepada hidayah, diajak kepada petunjuk, diajak kepada ajaran Islam yang benar, mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Ya, orang-orang yang sudah terbiasa dengan amalan yang tidak pernah dicontohkan, diteladankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibacakan dalilnya, dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya, tapi berpaling, ya,
naudzubillah min dzalik, nanti bisa berdampak hatinya itu tertutup untuk bisa memahami, ya kan, apa itu namanya disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ya, akhirnya kalau diajak kepada hidayah, selama-lamanya dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Nah ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji, ya, karena waktu sudah malam. Insya Allah tolong diingatkan pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas sifat yang keberapa? Kelima, ya. Kelima, ada 13 sifat ataupun ciri hati yang mati. Dan insya Allah nanti setelah hati yang mati kita kembali ke hati yang hidup, ya, karena kita belum tuntas untuk membahasnya. Baru nanti setelah itu yang terakhir adalah hati yang sakit. Hati yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Atau tidak ada? Baik, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita mohon bimbingan dari Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.